Selamat siang pemirsa di Entrepreneur Talk. Bersama saya Dimas Dwi Damara dan narasumber kita kali ini merupakan seorang pengusaha di bidang pariwisata. Mau tahu siapakah dia? Tetaplah bersama kami di Entrepreneur Talk. Di
Halo pemirsa, saat ini kita berada di Cakrawala Nuansa Nirwana. CNN ini merupakan sebuah kawasan wisata yang berlokasi di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Cakrawala Nuansa Nirwana ini memiliki perpaduan menarik, yang di dalamnya terdapat berbagai wahana untuk menghibur pengunjung dari berbagai kalangan usia. Di dalamnya terdapat wahana para layang, waterpark, kolam renang dewasa, permainan anak seperti komedi putar, lalu ada juga taman bunga. Banyak disediakan pula tempat duduk yang nyaman dan memiliki spot atau pemandangan yang indah. Terdapat pula ruang ganti dan kamar mandi yang banyak dan bersih. Untuk anak-anak pasti senang bermain di sini, karena selain ada permainan dan kolam renang, ada pula badut lucu yang siap menghibur mereka. Lalu di bagian taman bermain anak, mereka dapat bermain tarik tambang dan permainan lainnya. Terdapat pula Jungle War Games. Di dalamnya ada games tembak-tembakan dan juga Flying Fox. Selain itu, terdapat restoran dengan desain nyaman yang di dalamnya terdapat akuarium ikan. Disediakan pula penginapan yang nyaman. Untuk kalian yang suka permainan lebih menantang, disediakan pula off-road dan ATV. Terdapat sejumlah lintasan off-road untuk para wisatawan. Ada lintasan buatan dengan berbagai halang rintang hingga jungle track. Nah, itu dia wahana yang ada di kawasan wisata Cakrawala Nuansa Nirwana. Setelah ini, rekan saya Dimas akan berbincang-bincang dengan pemilik wisata Cakrawala Nuansa Nirwana. So, stay tuned! Pemirsa, seperti yang saya katakan tadi bahwa narasumber kita kali ini merupakan seorang pengusaha di bidang pariwisata. Nah, beliau ini memiliki usaha tempat wisata yang bernama CNN Cakrawala Nuansa Nirwana yang ada di Kabupaten Bogor. Langsung saja kita sapa Bapak Eri. Selamat siang Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Mas? Akhir-akhir ini kesibukannya gimana Pak? Ya karena pandemi jadi memang kita masih belum bisa beroperasi secara penuh. Ya jadi kita ikuti terus perkembangan aja. Ya mudah-mudahan sih di pergantian tahun ini ada kabar baik lah untuk kita di industri pariwisata, karena memang secara tidak langsung industri pariwisata adalah industri yang paling terdampak ya, karena memang bisa dibilang wisata itu kan kebutuhan manusia paling belakang lah ya, paling akhir lah. Jadi walaupun tapi tetap begitu ya kita terus optimis lah, mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktu sama hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sebelum kita berbicara mengenai kesuksesan Bapak Eri ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak kilas balik masa lalu Bapak sebelum menjadi pengusaha sesukses ini. Ya saya memang background saya di dunia pariwisata. Jadi memang dulu saya sekolahnya memang sekolah pariwisata. Kemudian saya pernah bekerja di beberapa hotel. Nah, kemudian ya saya melihat peluang yang bagus lah untuk saya mencoba untuk memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri. Ya yang inilah tempatnya gitu loh, di Cakrawala Nuansa Nirwana di Kabupaten Bogor. Jadi memang background saya memang di dunia itu. Jadi memang saya menyenangi dunia pariwisata karena
bertemu dengan orang banyak, Iya. kemudian juga berusaha menghibur banyak orang lah. Ya, menghibur ya. Tempat wisata itu kan memang membuat banyak orang senang lah. Iya. Jadi makanya background itulah yang membuat saya tertarik untuk terjun di dunia pariwisata. Pemirsa Entrepreneur Talk, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Di Indonesia, masih banyak orang yang belum mengerti tentang kerajinan tangan. Padahal, dengan membuat kerajinan tangan, kita bisa memanfaatkan barang yang sudah tidak digunakan menjadi barang yang mengandung nilai lebih. Nah, ini contohnya yang sedang kita butuhkan di saat pandemi seperti ini. Konektor masker. Lucu-lucu banget kan warnanya? Pakainya juga sangat mudah loh. Tinggal dikaitkan dan dipasang deh. Konektor masker ini bikin telinga kita nggak sakit saat pakai masker. Apalagi untuk yang pakai hijab. Konektor masker ini dibuat dari tali kur. Warnanya juga bermacam-macam. Kamu bisa mendapatkan ini dengan harga cuma Rp5.000 aja. Selain konektor masker, ada tas yang simpel banget, tapi bagus digunakan saat kita mau berpergian. Mungkin kita sudah jarang menemukan tas seperti ini. Tas ini bisa untuk menyimpan handphone atau barang yang ingin kamu bawa saat pergi. Wah, bagus sekali bukan? Tas ini kamu bisa dapatkan dengan seharga kisaran Rp100.000 aja loh. Sangat terjangkau banget kan? Selanjutnya ada gantungan pot. Ayo, siapa di sini yang lagi hobi menanam tanaman hias? Apalagi kalau kamu pakai tali kur warna-warni ini. Bisa bervariasi jadinya. Kamu bisa dapatkan ini hanya dengan harga Rp15.000 aja loh. Murah banget kan? Kamu bisa membeli kerajinan ini di Handicraft yang berada di Desa Tajur, Kecamatan Citerep. Bangga buatan Indonesia. Beli produk lokal. Audio Jungle. ...2021 adalah tahun kebangkitan. Dan inilah api harapan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, Komitmen mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban akan terus dilakukan. Karena betapapun dahsyatnya pandemi, pasti ada titik akhirnya. Perekonomian di Kabupaten Bogor saat ini solid dan adaptif terhadap COVID-19. Bawah kepemimpinan Bupati Bogor Adi Yasin dan Iwan Setiawan, semuanya bergerak cepat, semuanya memperkuat sinergi dan kolaborasi, optimis untuk kebangkitan Kabupaten Bogor. Sejumlah prioritas percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor akan segera digulirkan pada 2021. Antara lain, pemetaan Cibinong Raya, lanjutkan proyek pembangunan Jalan Bojong Gede Kemang. Lanjutkan pembangunan Jalan Poros Tengah Timur. Bangunan jalan desa melalui Samisade dan pemantapan infrastruktur lainnya.
dengan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor, wilayah utara. Siswa Pancakarsa untuk 1.200 pemuda berprestasi dan untuk penghafal Hafiz Quran. Tuntas rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP. Kan insentif RT RW guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Serta program-program pemulihan ekonomi daerah yang juga menjadi prioritas. Yakinlah dengan kedisiplinan, kecepatan, dan ketepatan langkah. Bersama kita hantarkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Mari sambut tahun baru dengan optimisme dan jiwa yang lebih maju, dengan semangat yang menderu-deru untuk Bogor bangkit. Indonesia maju. Nobody's stealing covers. I like to drink to myself, so I'ma have another. No, I don't need a hand to hold tight. Don't need a love that's all mine. But sometimes I just want somebody to talk to, someone that's on my mind. I want something that's all cool, and it don't waste my time. Yeah, I just want somebody. Baby, shine through and come and save me. I've been missing lady luck ever since she started hating. I've been waking up too early. I miss our crazy hazes in the middle of the night. Watch the stars from different places, and the phases we call love won't ever start to change. But do you ever wake up feeling like everything is strange? We should buy a one-way ticket and board onto a plane and fly it straight into a black hole somewhere out in outer space, girl. Baby, it's you. Baby, it's true. 난 너를 생각해. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Dimas Damara di Entrepreneur Talk. Oke, mari sekarang kita bincang-bincang dengan Bapak Eri. Nah Pak, Bapak kan memiliki tempat wisata ini nih. Kenapa Bapak memberi nama CNN? Oke, terima kasih Mas Dimas. CNN itu
sebenarnya diambil dari inisial dari tempatnya, karena ini kan tempatnya di Cinangneng. Jadi Cinangneng itu kan kalau kita singkat CNN. Jadi itu, cuman kan nggak bisa hanya sekedar CNN tanpa arti lah. Ya udah, akhirnya dari situ saya coba cari, akhirnya dapatlah Cakrawala Nuansa Nirwana, yang mungkin filosofinya kalau kita bilang heavenly horizon lah. Jadi Cakrawala kan pandangan, nuansa Nirwana, Nirwana itu kan surga, jadi pandangan yang bernuansa surga. Kalau diambil filosofinya begitu. Tapi sebenarnya sih kalau asal katanya memang dari tempat, dari Cinangneng itu. Kemudian kenapa kita mencoba untuk mengolaborasikan nama tersebut, karena memang kita pengennya tempat ini adalah tempat yang bernuansa surga lah gitu. Jadi itu asal dasar kata dari CNN. Sejak kapan sih Pak mendirikan tempat wisata CNN ini Pak? Oke, CNN itu didirikan dibuka pertama kali tanggal 1 Januari 2017. Baru-baru berarti ya? Iya, kita belum lama, ini tahun ini memasuki tahun keempat, tapi pembangunannya memang kita mulai dari awal 2016. Kenapa sih Pak, Bapak lebih memilih usaha pariwisata ini dibanding usaha-usaha yang lainnya? Oke, memang saya memilih usaha pariwisata karena memang background saya di dunia pariwisata. Dari saya sekolah itu memang bidangnya di pariwisata. Kemudian juga saya memang menyenangi dunia pariwisata karena ya itu memang sebuah industri yang memang saya tertarik untuk menggeluti lebih jauh. Kemudian juga terutama kan di CNN ini di Kabupaten Bogor Barat sebenarnya sudah banyak tempat-tempat wisata lain, tapi saya merasa tertantang lah untuk membuat sebuah tempat wisata yang memang cukup lengkap, yang bisa mengakomodir segala wahana lah yang kita bisa jadikan satu di sini. Bagaimana upaya Bapak agar usaha Bapak itu semakin berkembang? Oke, sebenarnya sih untuk bisa terus unggul di antara pesaing-pesaing, kita terus berusaha untuk berinovasi, jadi terus update dengan perkembangan zaman. Jadi juga kita menawarkan memang wahana-wahana yang bisa dibilang tidak ada di tempat lain, terutama di wahana-wahana yang hubungannya dengan otomotif. Karena memang kan kita di sini unggulannya adalah memang selain waterpark atau kolam renang, kita punya wahana-wahana yang bernuansa otomotif yang tidak dimiliki tempat lain. Jadi contoh kita punya arena off-road, kita punya arena ATV, kemudian di belakang juga kita punya tempat untuk latihan slalom. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu, slalom itu ya kayak drifting tapi dia lebih kecil skupnya. Jadi memang kita di sini menyediakan semua, mulai dari tracknya, mulai dari kendaraannya, safety equipmentnya, semua. Jadi memang wahana-wahana unggulan tersebut yang memang membedakan kita dengan tempat-tempat lain. Jadi agak bisa dibilang jarang lah di Kabupaten Bogor, di Jabodetabek atau bahkan di Indonesia sekalipun, yang sebuah tempat wisata yang menyediakan fasilitas otomotif lengkap dan juga bisa tidak hanya fokus di situ, tapi juga mengkolaborasikan dengan tempat wisata pada umumnya. Jadi tetap fokusnya di keluarga, di family, tapi memang kita punya wahana-wahana tersebut yang untuk jadi unggulan lah. Bagaimana Pak respon dari para pengunjung Pak terhadap wisata ini Pak? Oke, sambutan pengunjung atau masyarakat sekitar alhamdulillah baik, karena ya dapat dibuktikan dari kita pertama buka sampai dengan sekarang, ya mungkin pandemi ini kita nggak hitung ya, jadi sampai dengan tahun 2019 lah bisa dibilang pengunjung itu setiap tahunnya terus meningkat. Nah kemudian juga ya alhamdulillahnya masyarakat sekitar juga jadi terbantu, dalam artian kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan, jadi cukup banyak lah lapangan pekerjaan yang bisa kita serap, tenaga kerja yang bisa kita serap, terutama dari masyarakat sekitar. Jadi memang responnya alhamdulillah baik. Sejauh ini sih
CNN di Kabupaten Bogor menjadi salah satu tempat wisata unggulan lah dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor. Jadi alhamdulillah sih sambutannya baik. Target apa aja sih Pak yang Bapak belum bisa capai untuk saat ini Pak? Oke, kalau untuk target sih sebenarnya masih banyak sekali yang masih belum kita capai karena kan kita juga masih baru. Jadi baru berjalan 4 tahun. Jadi kalau dibilang target sih sebenarnya banyak sekali ya. Kita pengen tempat wisata CNN ini menjadi yang terbaik. Kita juga pengen melebarkan pasar. Jadi tidak hanya Bogor dan sekitarnya, tapi juga Jabodetabek dan juga mungkin Jawa Barat, mungkin meluas menjadi nasional seluruh Indonesia, dan mungkin juga bisa go internasional lah. Jadi kalau untuk target sebenarnya masih banyak. Kemudian juga fasilitas-fasilitas lain yang memang kita sudah rencanakan juga target kita juga ingin menambah wahana, jadi juga memperluas area mungkin dan juga menambah banyak fasilitas lah. Jadi mungkin kalau kita bicara target sebenarnya masih banyak sekali karena kita kan masih baru lah, jadi memang masih panjang lah perjalanan. Sekarang kan masih berada di pandemi COVID-19 ya Pak ya? Terus dampaknya apa sih Pak buat tempat wisata CNN ini Pak? Pandemi COVID-19 ini memang sangat terdampak ya, karena seperti yang kita lihat sekarang kita masih tutup untuk kolam renangnya. Ya kalau dilihat dari penurunan pengunjung sih sudah pasti sangat drastis. Jadi memang pandemi ini cukup berimbas lah ke kami di sini. Jadi memang kalau dilihat dari pengunjung itu sangat berkurang jauh sekali. Ya mudah-mudahan kita berharap optimis saja, mudah-mudahan segera berakhir deh. Bagaimana sih Pak Bapak bisa menjalankan bisnis ini di saat pandemi COVID-19 saat ini Pak? Oke, sebenarnya sih ya kita agak kesulitan ya, karena memang unggulan kita di sini memang kolam renang. Tapi ya karena pandemi ini kita secara peraturan dari Dinas Kesehatan, dari Pemda dan segala macam juga kita memang masih belum boleh buka. Tapi ya kita bisnis harus tetap berjalan. Jadi ya tetap wahana-wahana yang lain tetap kita buka seperti biasa. Jadi paling menyiasatinya ya kita lebih gencar untuk kegiatan-kegiatan yang contohnya meeting atau gathering yang memang sekarang masih belum sepenuhnya berjalan, tapi kita terus mencoba untuk gimana caranya supaya tetap bisnis ini bisa berjalan. Ya paling menyiasatinya itu, jadi memang ke meeting-meeting kecil yang sifatnya ke instansi-instansi yang memang mereka butuh tempat untuk tetap menyelenggaraan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan. Ada nggak sih Pak kendala atau ancaman dalam mulai membuat bisnis pariwisata ini Pak? Oke, kalau kendala sih sebenarnya semua bisnis pasti ada lah ya kendala dan ancamannya. Cuman kalau untuk CNN sendiri kendalanya dari lokasi yang pertama, karena memang lokasinya cukup jauh dari pusat kota, tapi itu tidak menyurutkan kita untuk tetap berjalan karena ya bagaimanapun juga sebenarnya akses lokasinya itu cukup terjangkau lah, nggak terlalu jauh dari kota Bogor. Kemudian juga dari Jakarta juga akses tolnya juga kan sekarang sudah bisa dibilang sampai Yasmin. Kemudian juga rencana ke depan yang kita dengar sih di seksi 4A kalau nggak salah nanti rencananya kan akan sampai Dramaga, tapi kita masih belum tahu kapan. Kemudian juga tol kalau misalnya kita bicara dari Tangerang akan ada nanti tol yang akan nyambung dengan Bor. Jadi sebenarnya itu ya kendala, tapi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu itu akan segera teratasi. Kalau segi ancaman sih sebenarnya di daerah Ciampea sendiri sebenarnya banyak tempat wisata, tapi ya itu persaingan sehat aja sih sebenarnya. Itu bukan kita lihat sebagai ancaman. Jadi sebenarnya justru itu kita cukup terbantu karena masyarakat sekitar kan sudah familiar lah bahwa daerah Ciampea memang banyak tempat wisata. Jadi dengan adanya kita itu menambah pilihan buat mereka gitu. Apa solusi yang telah dilakukan Bapak untuk mengatasi kendala-kendala yang Bapak hadapi saat ini? Oke, sebenarnya sih kalau kita bicara kendala untuk saat ini bisa dibilang kita kecil lah kendala yang kita alami sekarang, karena ya kalau misalnya zaman COVID ini sih kita nggak bisa apa-apa ya, kita ikuti aturan. Tapi sejauh ini sih untuk
mengatasi kendala ya memang kita belum bisa apa-apa juga, karena memang kalau misalnya saya bilang tadi kendala itu dari lokasi ya memang, tapi alhamdulillahnya pengunjung tidak keberatan lah untuk berjalan agak jauh untuk ke sini. Ya terbukti sebelum pandemi pengunjung kita ya bisa dibilang cukup stabil. Jadi paling kita hanya menggencarkan promosi aja. Toh juga kan sekarang promosi kita bisa lakukan via sosial media, ada Instagram, Facebook, website dan sebagainya, YouTube channel. Jadi itu sih yang kita lakukan untuk mengatasi kendala lokasi. Ya sebenarnya itu kita masih bergantung sama pemerintah, karena tapi tidak lama lagi mudah-mudahan akses-akses itu akan terbuka. Tapi ya sejauh ini sih kita bisa atasi lah semua. Apa sih Pak yang membedakan bisnis pariwisata CNN ini terhadap tempat wisata yang lainnya Pak? Seperti saya sudah sampaikan tadi juga, sebenarnya CNN ini punya beberapa wahana yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Contohnya wahana-wahana yang berkaitan dengan otomotif lah. Jadi bisa dibilang terutama untuk yang slalom ya. Jadi slalom ini bisa dibilang sekarang ini CNN adalah satu-satunya tempat di Jabodetabek lah bisa kita bilang yang menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari mobilnya, mulai dari tracknya, mulai dari safety equipmentnya, mulai dari instrukturnya. Karena memang pengunjung kita terutama untuk yang slalom datang dari berbagai macam daerah ya, Jakarta, dari Bandung, dari bisa dibilang dari luar pulau pun. Apabila mereka punya kesempatan untuk ke Jakarta dan sekitarnya, mereka datang untuk nyoba. Karena ya kayak kemarin masuk ke beberapa YouTube channel juga dari Fitra Eri, Motomobi dan sebagainya, datang ke tempat kita karena memang itulah keunikan. Nah, jadi itu yang membedakan kita. Kalau wahana lain sih saya rasa sama-sama aja ya, karena kita menyediakan penginapan, terus waterpark yang bisa ditemukan di mana-mana. Tapi memang kita berusaha untuk mengkolaborasikan wisata-wisata tersebut dengan unggulan-unggulan yang saya bilang tadi. Ada off-roadnya, ada slalomnya, jadi itu sih. Jadi bisa dibilang ini sangat komplit ya Pak ya? Ya mungkin komplit banget enggak, tapi kita berusaha untuk mengakomodasi semua kebutuhan. Jadi kalau kita bicara keluarga, mulai dari bapaknya, ibunya, anaknya, mereka bisa menikmati wahana-wahana yang beragam wahana lah yang kita menyediakan di sini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
di mana-mana, bisa nempel kemana-mana. Worry kan? Kalau nempel ke yang tersayang... Udah tahu ya? Disinfektan pertama mengandung eukaliptus, efektif memberantas bakteri virus. Eagle Disinfektan Spray. Yang alami, no worry. Eagle Spray ada tea tree. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Dimas di Domara di Entrepreneur Talk. Kali ini Bapak Eri akan memberikan tips-tips menjadi pengusaha sukses. Baik Pak, bagaimana? Oke, sebenarnya kalau tips-tips sih saya juga belum merasa menjadi pengusaha yang sukses ya. Tapi mungkin saya bisa sharing sedikit lah pengalaman-pengalaman yang saya lakukan selama ini. Sebenarnya sih untuk menjadi pengusaha keberanian itu yang pertama. Jadi kita berani mencoba aja. Jadi jangan takut untuk memulai karena semua kalau nggak dimulai nggak akan jalan gitu. Yang kedua juga jangan pernah berhenti belajar karena zaman ini kan terus berkembang ya. Terus ada hal-hal yang selalu update lah. Kita harus selalu update. Jadi itu. Terus yang ketiga itu jangan menyerah. Jadi apapun yang terjadi di depan ya itu jadi mudah menjadi konsekuensi. Sebagai pengusaha, jadi harus jangan pernah menyerah lah apapun situasi yang terjadi. Contoh seperti pandemi sekarang, ya kita sebisa mungkin tidak menyerah dengan situasi. Jadi kita terus gimana caranya mencari celah, mencari cara untuk terus bisa survive gitu. Jadi hanya itu sih paling yang bisa saya sharing. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya di Entrepreneur Talk ini. Sama-sama, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang. Pemirsa, tidak terasa sudah 45 menit saya menemani pemirsa di acara Entrepreneur Talk ini. Bagi pemirsa yang ingin membuat usaha, bisa dijadikan Bapak Eri tadi sebuah contoh untuk membuat usaha. Saya Dimas Dwi Damara pamit undur diri, sampai bertemu di lain lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Bogor yang saya cintai, hari ini saya akan menyampaikan bahwa kasus penyebaran COVID-19 terus bertambah. Bahkan di Kabupaten Bogor saat ini ada 36 kecamatan yang berstatus zona merah dari 40 kecamatan. Untuk itu, sebagai upaya menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Bogor akan mendistribusikan vaksin yang diperoleh dari pemerintah pusat. Untuk gelombang pertama, yaitu pada tanggal 14 Januari sampai 22 Januari 2021, dengan vaksin yang akan didistribusikan berjumlah 10.185 vaksin. Rencananya vaksin tersebut akan didistribusikan ke 121 Fasiankes, terdiri dari 101 puskesmas, 7 klinik, 4 RSUD, 7 rumah sakit swasta, 2 rumah sakit Gunawan Hasan, dan ATS. Vaksin ini terlebih dahulu diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Kerja keras pemerintah ini juga harus sejalan dengan kita semua dalam menjalankan protokol kesehatan. Pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat tidak dipungut biaya atau gratis. Saya juga meminta kepada warga untuk menerima program vaksinasi massal, karena inilah bagian dari ikhtiar kita agar kita bisa kembali hidup normal. Terakhir saya ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk kebaikan kita semua. Bogor sehat, Indonesia maju. Saya Ade Yasin, Bupati Bogor.